Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari anggota Kobra SMA Negeri 1 Jatilawang. Jadi di sini kami akan menemani waktu teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Pada kegiatan kali ini, kami akan membahas tentang PHBS. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang PHBS, kita simak bareng-bareng ya teman-teman. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah sebuah tindakan atau kegiatan positif yang dilakukan di lingkungan tertentu. Sebagai contoh, di lingkungan SMA Negeri 1 Jatilawang. Sebagai warga SMA Negeri 1 Jatilawang, kita wajib melaksanakan kegiatan PHBS dengan tujuan supaya lingkungan SMA Negeri 1 Jatilawang menjadi semakin sehat dan bersih. Selanjutnya yaitu manfaat dari PHBS. Yang pertama yaitu lingkungan menjadi sehat, warga dari SMA Negeri 1 Jatilawang semakin sehat, dan kita semua terhindar dari penyakit. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam rangka program PHBS di lingkungan sekolah kita? Jadi, di dalam PHBS terdapat 15 indikator yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama yaitu menggunakan air bersih. Manfaat dari penggunaan air bersih yang pertama yaitu mencegah penularan penyakit seperti penyakit diare, kolera, cacingan, dan penyakit lainnya. Yang kedua yaitu menjamin tingkat kesehatan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Jatilawang bagi semua murid dan warga SMA Negeri 1 Jatilawang. 2. Menggunakan jamban sehat. Manfaatnya yaitu untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Syarat jamban sehat: 1. Tidak berbau dan tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kedua, kotoran tidak dapat dijambah oleh empat serangga dan tikus. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keempat, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Penerangan dan ventilasi yang cukup. Bagaimana ya cara menjaga kebersihan jamban? 1. Siapkan selalu peralatan kebersihan seperti sabun, sikat pembersih, cairan pembersih, dan tempat sampah kecil. Yang kedua, siram jamban sampai bersih. Yang ketiga, jangan buang sampah di lubang jamban. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah sarang kuman penyakit. Membuang sampah pada tempatnya juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akibat membuang sampah sembarangan: 1. Sampah menjadi sumber dan tempat hidup kuman yang membahayakan kesehatan. 2. Menjadi sumber pencemaran tanah, air, dan udara. Cara pengelolaan sampah dengan cara 4R. Reduce, mengurangi sampah dengan menghemat pemakaian barang, misalnya saat berbelanja membawa kantong sendiri. Reuse, misalnya memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Recycle, misalnya mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Replace, mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kantong plastik yang biodegradable. 4. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Manfaatnya yaitu membunuh kuman penyebab penyakit diare, cacingan, tipus, dan lain-lain. 6 langkah cuci tangan pakai sabun. 1. Basahi tangan dan gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. 5 waktu penting cuci tangan. 1. Sebelum makan. 2. Setelah BAK atau BAB. 3. Sebelum mengolah makanan
makanan. Yang keempat, setelah beraktivitas. 5. Mengkonsumsi jajanan sehat. Manfaat jajanan sehat dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. 6. Olahraga secara teratur. Manfaat berolahraga diantaranya ada: 1. Berat badan terkendali. 2. Bentuk tubuh lebih ideal dan proporsional. Yang ketiga, daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih baik. Yang keempat, lebih bertenaga dan bugar. Ikuti cara berolahraga yang benar. 1. Pakai pakaian olahraga yang menyerap keringat. 2. Pakai sepatu olahraga yang sesuai ukuran kaki. 3. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 4. Pilih olahraga yang sesuai dengan arahan guru. 7. Melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Memberantas jentik di sekolah, yaitu kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Manfaatnya yaitu agar siswa terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti DBD, malaria, dan kaki gajah. Cara melakukan PSN yaitu dengan penggunaan 3M. 1. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air. 2. Menutup tempat-tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Cara mencegah demam berdarah yaitu: 1. Usahakan agar cahaya matahari masuk ke ruangan kelas. 2. Menaburkan bubuk pembunuh jentik nyamuk di tempat penampungan air 3 bulan sekali. 3. Menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti surya, lavender, dan rosemary. 8. Tidak merokok. Dalam satu batang rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, 400 zat berbahaya, 43 senyawa penyebab kanker. Bahaya rokok yaitu: 1. Kanker paru-paru. 2. Kanker mulut. 3. Penyakit jantung. 4. Batuk menahun atau kronik. 5. Kerusakan ginjal dan lain-lain. Bagaimana supaya kita terhindar dari merokok? 1. Jangan pernah mencoba untuk merokok. 2. Berani bilang tidak kalau ada yang menawari kita merokok. 3. Tegur kalau ada yang merokok di sekolah. 4. Katakan tidak boleh kepada penjual rokok di sekitar sekolah. 9. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan sekali. Manfaatnya yaitu: 1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan. 2. Mengetahui status gizi. Hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan akan dicatat di kartu menuju sehat atau KMS. Yang ke-10, memotong dan membersihkan kuku. Kuku yang panjang menjadi salah satu tempat favorit bakteri untuk tumbuh dan menyebabkan penyakit, sehingga harus dipotong secara rutin sebelum kuman penyakit bersarang di bawahnya. Yang ke-11, menggosok gigi. Setiap siswa dianjurkan menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur, untuk mencegah gigi berlubang. Cara menggosok gigi yang benar yaitu: 1. Bulu sikat diposisikan membentuk sudut 45 derajat terhadap tusuk. 2. Permukaan luar gizi disikat dengan tekanan yang lebih lembut. 3. Permukaan bagian dalam gigi juga dibersihkan dengan cara yang sama. 4. Permukaan samping dan oklusi gigi juga dibersihkan dengan gerakan dari arah belakang ke depan. Yang kelima, terakhir, bagian lidah disikat dari belakang ke arah depan. 12. Menggunakan sepatu. Menggunakan sepatu dapat mencegah siswa agar tidak terluka akibat benda yang tajam yang mungkin berada di jalan dan mencegah infeksi cacing tambang. Ke-13, memanfaatkan ruang UKS di sekolah. Ruang UKS dipergunakan untuk kegiatan antara lain: yang pertama, penyuluhan; yang kedua, P3K atau P3P; yang ketiga, penjaringan kesehatan; yang keempat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan lain-lain. Yang ke-14, kader kesehatan remaja atau disebut KKR. Kader kesehatan remaja merupakan role model bagi teman-temannya di sekolah. Tugas kader kesehatan remaja antara lain: yang pertama, menolong dirinya sendiri dan orang lain untuk hidup sehat; yang kedua, menjadi promotor atau penggerak dan motivator dalam upaya meningkatkan kesehatan diri sendiri, teman-teman, dan lingkungan sekitar; yang ketiga, membantu teman, guru,
keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan kesehatan, termasuk melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan. 15. Dana sehat sekolah, yaitu adanya penggalangan dana sehat untuk kegiatan UKS di sekolah secara mandiri sehingga UKS di sekolah berjalan dengan lancar dan sarana prasarananya terlengkapi. Oh ya teman-teman, kita kan sekarang lagi berada di tengah pandemi yang mengharuskan memakai masker dan menjaga jarak. Berikut ada beberapa tips dari kami supaya kita tidak tertular virus COVID-19 ini. Maka cara yang efektif untuk mencegah adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dapat dilakukan yaitu 1. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 2. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Yang ketiga, konsumsi gizi yang seimbang. Yang keempat, tetap berada di rumah dan hanya berpergian untuk urusan yang penting atau mendesak. Yang kelima, jika keluar rumah, wajib menggunakan masker. Yang keenam, lakukan upaya physical distancing antara lain dengan cara menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Yang kedelapan, jaga kebersihan lingkungan. Yang kesembilan, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama. Apabila mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19, segera konsultasikan ke dokter. Jika tidak ada keluhan yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Jika terpaksa, maka datanglah dengan menggunakan masker. Mencari sumber informasi COVID-19 hanya dari sumber terpercaya seperti www.covid19.go.id. Dengan adanya kegiatan ini, kami meminta kepada teman-teman semua untuk mau melaksanakan kegiatan PHBS di lingkungan sekolah pada masa pandemi ini agar kita semua terhindar dari COVID-19. Dan juga kami meminta kepada teman-teman semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Jadi untuk menutup kegiatan kita kali ini, kita ada yel-yel ya teman-teman. Jadi kalau kita bilang PHBS, teman-teman jawab, kita siap untuk sekolah yang bersih, sehat, dan ceria. Kita coba ya teman-teman. PHBS, kita siap untuk sekolah yang bersih, sehat, dan ceria. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.